Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara yang ke-8. Saya Zidni Alsaidai dengan NIM 2351896SV230096. Yang pertama dimulai dari kajian teorinya terlebih dahulu. Menurut Wibowo dan Mardika pada tahun 2023, bahwa style khususnya pada proyek React Native digunakan untuk mengatur tampilan visual komponen agar aplikasi terlihat konsisten dan menarik. Kemudian menurut Fernando dan Sekarwati pada tahun 2024 tidak seperti HTML dan CSS, sebab styling di React Native berbasis JavaScript Object bukan berupa file CSS eksternal. Dan dapat kita ketahui bahwa elemen teks ataupun view dapat diberi property style melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama melalui inline style, itu digunakan untuk menerapkan gaya secara langsung ke satu komponen saja. Kemudian internal style didefinisikan terlebih dahulu di bagian bawah file menggunakan style sheet create. Kemudian yang ketiga melalui theme komponen atau theme text atau theme view digunakan untuk menyesuaikan antara tema light maupun tema gelap. Dan dari situ, dari React Native juga disediakan komponen visual untuk menambahkan image dari gambar lokal ataupun URL online, dan juga icon untuk menggunakan library material icons dan juga font awesome untuk menambahkan simbol yang interaktif. Nah, dari diagram alirnya, jadi dari folder project React Native pada pertemuan sebelumnya diaktifkan melalui npx expose start, kemudian dilakukan penyesuaian pada style huruf melalui inline ataupun internal, kemudian didefinisikan pada property CSS untuk inline di dalam tagnya apabila internal didefinisikan pada const styles, kemudian dipanggil dengan internal style sheet, dan dilakukan penyesuaian pada tampilan index melalui komponen nama, NIM kelas mata kuliah, ditambahkan gambar logonya, kemudian ada penambahan floating action button yang menggunakan touchable opacity, kemudian inline style pada parallax scroll view, style floating action button pada const styles, ada komponen theme text untuk menyesuaikan mode terang maupun gelap, kemudian pada gambar headernya juga disesuaikan, pada icon yang juga menggunakan material icons ataupun font awesome, dan apabila terjadi error maka dapat disesuaikan import library ataupun deklarasi pada mappingnya sehingga dapat dilakukan testing kembali menghasilkan output aplikasi React Native yang telah disesuaikan komponen juga stylingnya. Yang pertama, untuk langkah dan juga proses praktikum pada file index sebagai halaman profil pengguna menggunakan kombinasi inline maupun style sheet. Yang pertama, pada headernya menggunakan warna gradasi merah ataupun yang lebih gelap pada mode dark ataupun light. Kemudian disesuaikan pada komponen image pada asset folder asset kemudian image pada file matahari.png yang stylesnya mengambil dari styles React logo pada bagian tengah layar, yang diambil pada pendefinisian pada font styles pada bagian bawah script menggunakan inline style. Kemudian style pada teks dengan property color, font size, dan juga font weight disesuaikan pada style sheet create. Misalnya di sini pada selamat datang diberi warna merah, gelap dan tebal. Karena di sini menggunakan title, maka yang dilihat adalah title. Nah, kemudian komponen tematik pada theme text maupun theme view mendukung tampilan pada gelap ataupun terang modenya secara otomatis. Kemudian disesuaikan komponen conditional platformnya menggunakan platform select yang bisa menampilkan teks berbeda sesuai perangkat yang dibuka. Apabila menggunakan iOS, maka yang ditambahkan adalah ini dan juga seterusnya. Kemudian pada file explorer dilakukan penerapan font dan juga warna yang berbeda. Yang pertama menggunakan warna biru muda pada mode terang dan juga biru tua pada dark mode. Dan dapat diganti untuk gambar headernya menjadi kembang.png yang diambil dari folder asset dan juga image. Kemudian ada penyesuaian font dengan mengimpor variabel fonts dari theme ts. Di sini menggunakan fonts.rounded diambil dari file theme ts yang telah didefinisikan jenis roundednya di situ. Kemudian dari struktur style sheetnya termasuk ada bagian React logo yang digunakan untuk mengatur letak logo yang ditambahkan pada header. Nah, kemudian pada file icon symbol mengatur icon pada platform berbeda sehingga React Native dapat menampilkan icon dari dua sumber utama, yakni material icons pada Android atau web dan juga font awesome 5. Nah, di situ didefinisikan melalui object mapping untuk menghubungkan nama SF symbol seperti ada bagian host view yang digunakan yakni homework, paper plane, dan seterusnya. Kemudian dari situ tampilannya dinamis untuk memilih jenis icon berdasarkan platform atau preferensi dengan import library yang digunakan yakni use font awesome.
Kemudian ada tab, tombol, dan juga floating action button yang dapat ditampilkan secara konsisten pada seluruh sistem operasi tanpa adanya error icon not found. Nah, penanganan error dilakukan dengan tipe casting as any sehingga tidak terjadi konflik antara TypeScript dan juga nama icon eksternal. Selanjutnya pada file parallax scroll view.tsx, di situ menggunakan komponen scroll dan juga header parallax yang memegang efek visual pada bagian header dan juga floating action button. Yang pertama menggunakan implementasi parallax effects, yakni use animated ref, style, dan juga scroll offset. Kemudian adanya floating action button di bagian kanan bawah menggunakan touchable opacity, diberi latar warna merah, dan juga efek bayangan, elevation, shadow color, dan juga sebagainya agar memberikan tampilan 3D dan menggunakan cone styles, dan juga struktur style sheet yang diatur untuk memisahkan area konten maupun header. Kemudian pada file temp.ts itu berupa konfigurasi warna dan juga font global, mendefinisikan warna tematik light ataupun dark, dan juga font yang lintas platform. Seperti di sini ada pendefinisian pada object colors menggunakan text, kemudian background, dan juga tint icon pada dua mode tampilan, yakni terang dan juga gelap. Kemudian pada font family dinamis melalui platform select, sesuai seperti tadi. Apabila iOS menggunakan UI rounded, kemudian UI serif apabila Android pada serif ataupun monospace. Kemudian warna utamanya ditetapkan dengan konstanta tint color light dan juga color dark yang menggunakan mode berbeda. Nah, dari hasil praktik yang telah didapatkan, yang dialami pada kendala utamanya ketika pendefinisian icon pada komponen icon simbol, sehingga error yang ditetapkan tipe casting menggunakan as any pada pemanggilan iconnya untuk menonaktifkan pemeriksaan tipe ketat TypeScript dan juga memperlakukan nilai mapping sebagai tipe yang fleksibel. Dari hasil tersebut, hasilnya ditampilkan melalui aplikasi Expogo dengan defaultnya. Kemudian yang kedua melalui web server. Nah, di sini hasil access dari web server yang berhasil menampilkan halaman dari aplikasinya. Karena di sini melalui web, maka yang dituliskan adalah di perangkat web. Kemudian yang selanjutnya melalui aplikasi, sehingga yang tertulis adalah terbuka melalui perangkat Android. Ini hasil tab yang pertama pada home dan juga explore. Ini adalah floating action button-nya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, untuk demonstrasinya dapat dilihat di sini sudah berjalan, dan juga hasil aplikasinya dapat dilihat di sini. Diklik tab yang kedua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.